Ini kan diatur ya, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Ya. Nah, berbahaya tadi ya bisa masuk kepada yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, Mr. J. Ya. Nah, termasuk penggunaan salmon, DNA salmon di rumah aja, yang menurut doktip dan menurut ahli, karena ada jarum microneedle ya, microneedle apa microneedle, dok? Microneedle, betul microneedle. Ada microneedle, ketika digunakan tanpa pendampingan atau tanpa dilakukan di klinik tanpa tenaga medis, dan ini yang dimaksud membahayakan. Berarti ini juga yang dimaksud yang masuk kepada tidak memenuhi persyaratan keamanan, kan itu. Nah, cuma kalau pertanyaannya, Mr. J, ini berbahayanya bagaimana, kan itu. Nah, baik WT maupun DNA salmon, ya, baik relabeling, WT kan cuma relabeling, ya, DNA salmon itu lebih ke penggunaan penekanannya itu, penggunaan yang di rumah aja itu loh, harusnya di klinik kan itu. Ini semua tetap saja karena mengacu kepada PP 28 tahun 2024. Ya, yaitu tentang pelaksanaan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi guna memastikan tadi di pasal 407 ayat 3 ya, harus itu guna memastikan Mr. J ya, upaya pemastian mutu dan keamanan produk. Nah, ini kan keamanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan sampling dan pengujian. Kenceng banget motor ya. Dan pengujian berdasarkan analisis risiko. Jadi yang tadi masuk kepada apakah memenuhi persyaratan keamanan atau tidak, ya, ataukah tidak memenuhi persyaratan keamanan, maka parameternya berdasarkan pasal 407 ayat 3 PP 28 tahun 2024 harus dilakukan pengujian analisis risiko. Gitu. Sejauh mana siapa yang bisa menerangkan bahwa penggunaan jarum microneedle itu berbahaya? Kan itu. Lalu yang tutupnya terbuka itu berbahaya. Tetap saja yang dimaksud berbahaya itu bukan saja mengenai analisis risiko, tapi korban yang telah memakai DNA salmon itu kemudian menderita akibat pemakaian tersebut, di situ juga kemudian bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, bagian yang kena jarumnya itu, dan bisa mungkin juga di lab darahnya diperiksa tadi itu, kulitnya diperiksa, apakah ini karena infeksi jarum ataukah karena obatnya, kan begitu. Nah, tapi ini kan tidak pernah dilakukan. Berkas yang sampai tebal itu tidak ada satupun ya, pemeriksaan hasil lab maupun ya, analisis risiko yang dilakukan oleh ahli terkait produk yang dikatakan berbahaya maupun ya, konsumen yang sudah memakai tersebut terkena dampak. Itu. Jadi ini tidak ada korban, juga tidak ada lab gitu loh. Iya. Yang dimaksud korban itu bukan hanya saya kayak Tiffany, saya ini make kulitnya agak apa sih sakit apa, bukan itu. Ini untuk menghukum orang. Jadi kalau dia korban dari obat itu ya harus diteliti, harus dilakukan secara ilmiah, dilakukan pemeriksaan oleh dokter ahli, kemudian dilakukan lab. Kan itu. Itu jadi patokannya atau parameternya adalah tetap Mr. J. Yang dimaksud berbahaya tidak memenuhi persyaratan keamanan, tetap parameternya berdasarkan pasal 407 ayat 3 PP 28 tahun 2024 tetap harus dilakukan pengujian analisis risiko atau pengujian laboratorium.
Oke, terima kasih Pak Tony. Kemudian ini Rudi Irawan, kita tidak sedang membahas apapun ya selain ini ya. Kalau Anda mau turun, saya bukakan pintu ya. Oke? Maksudnya gimana? Yang berikutnya Pak Tony, terhadap orang yang mati tadi Pak Tony. Terus BAP-nya bagaimana Pak Tony? Apakah dibacakan saja atau diabaikan? Silakan. Jadi KUHP mengenai saksi, ya KUHP baik KUHP lama maupun KUHP baru mengenai keterangan saksi. Keterangan saksi yang sah adalah keterangan saksi yang disampaikan di persidangan, Mr. Ji. Di persidangan itu kapan? Kalau persidangannya nanti tanggal 26 Rabu 26 Agustus, ya berarti keterangan saksi itu adalah tanggal 26 nanti kan di berita acara persidangannya. Kan begitu. Nah, kalau orangnya meninggal ya, kemudian karena keterangan saksi yang sah itulah yang di persidangan, meskipun dibacakan tetap saja keterangan saksi itu adalah tanggal 26. Bagaimana mungkin orang udah meninggal seolah-olah masih hidup dibacakan tanggal 26? Orang udah meninggal seolah masih hidup kan, 26 dibacakan. Jadi yang namanya dibacakan keterangan saksi itu ya tetap orangnya itu harus ada, hanya saja berhalangan. Ya. Ya, hanya berhalangan misalnya di luar negeri kan. Tapi kalaupun ada ya tidak di luar negeri, ya itu harus hadir karena dengan saksi datang itu kita bisa mengembangkan ya pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menguji ya bisa menguji, bisa mengcross-check keterangannya benar atau tidak dan mencocokkan dengan alat bukti atau barang bukti yang ada di persidangan. Dan bahkan mencocokkan dengan alat bukti atau barang bukti dari advokat terdakwa bila mana ya ada bantahan yang harus dicocokkan terhadap saksi. Contoh, video Denny Sumargo kan itu harus ditanyakan ke Doktip. Benar nggak itu, saudara? Walaupun semua tahu itu Doktip kan. Benar nggak itu, saudara? Benar. Benar nggak itu yang dibuka satu kapsul itu WT yang beli dari Grabashop? Kan benar ya kan itu. karena di dalam videonya juga dia mengatakan itu beli WT, sementara saksi Doktip Dr. Samira di BAP itu dan di dakwaan itu hanya beli satu box itu loh, tidak dari Grabashop, tidak ada beli dari yang lain. Jadi ketika sudah dibuka ya sudah, berarti harusnya sudah tidak utuh lagi. Lo kenapa barang buktinya utuh kan gitu. Nah, itu artinya mengkonfirmasi, mengcross-check itu tetap harus ada orangnya. Nah, jadi kalaupun dibacakan kalau orangnya itu masih hidup, Mr. J. Kalau udah mati ya nanti dibacakannya di sana, di depan pintu neraka. Ya gini. Saya paling benci terhadap orang yang merekayasa saksi keterangan hanya untuk demi kepentingan untuk menghukum orang, mengikuti penyidik, mengikuti jaksa. Saya paling benci dan saya akan pasti cecar, saya akan pasti lawan. Iya. Berarti ya apa adanya aja. Kalau memang salah ya salah kan gitu. Orang itu kan. Iya. Ya kalau mau bacakan keterangan itu ya berarti harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, semoga teman-teman bertobat itu. Semoga orang-orang yang pada berbohong semoga bertobat lah ya. Kalau untuk menghukum orang itu ya harus benar-benar kan itu. Keterangan-keterangan itu. Iya. Oke, teman-teman, silakan nih ya, sudah saya awali tadi ada 2 pertanyaan. Yang lain. Ini menarik nih teman-teman, ketika saksinya tidak ada, padahal saksi itu yang sangat ditunggu-tunggu. Kalau saksi itu tidak ada ya sudah, diketok palu aja, hakim ambil keputusan, bebas gitu. Ya nggak teman-teman? Kalau saya ingin menyampaikan gini, Mr. C. Sekaligus nanti ingin bertanya juga ya dengan Pak Tony ya. Ya, silakan. Yang pertama tadi pertanyaan Pak Tony, microneedling itu bahayanya di mana itu ya. Nah itu
yang dari beberapa literatur. Ini saya kasih kopian tadi di bawah ini. Ada suatu hospital, Live Hospital dari Turki itu melakukan membuat suatu jurnal bahwa untuk microneedling, untuk home treatment itu masih diizinkan selama jarumnya itu range-nya 0,25 mm sampai ini salah sampai 0,5 mm itu masih yang home treatment seperti itu. Kalau dari beberapa literatur dari Live Hospital yang ada di Turki itu mengatakan untuk home treatment itu panjang jarum itu masih diizinkan sepanjang 0,2 sampai 0,5 mm itu masih boleh dilakukan sendiri oleh customer. Itu masih 0,2 sampai 0,5 mm. Oke. Itu nanti ada datanya, saya boleh kasih kopi karena ini nggak bisa ngopinya salah juga, ngopinya kepanjangan tadi nggak bisa. Tapi nanti kalau mau saya kasih datanya. Jadi itu masih dikatakan home treatment, jadi masih dikatakan masih boleh tanpa harus masih dikategorikan kosmetik. Begitu, boleh dipakai secara kosmetik itu. Ya. Jadi dari beberapa literatur juga saya baca juga seperti itu. Jadi yang pertama. Terus yang kedua, produknya Dr. Richard Lee itu ada tutupnya, Pak Tony. Ada tutupnya itu. Jadi kalau dibilang nggak ada tutupnya itu Samira bohong. Ada tutupnya justru. Begitu. Cuman nggak terpasang, tapi dalam kemasan itu ada. Yeah. Itu. Nah, dalam kemasan itu ada karena saya dikirimin produknya dari customernya Dr. Richard Lee itu saya dikirimin kemasan yang sudah terpakai. Saya lihat ada tutupnya memang produknya Dr. Richard Lee itu. Dan di situ di stikernya itu ada nomor izin BPOM-nya. Begitu ya. Jadi kalau si Tiffany bilang nggak ada izin BPOM-nya, ada. Samira bilang nggak ada izin BPOM-nya, kan dia bilang kalau ada izin BPOM-nya dia mau minta maaf dan ditagih itu. Produknya Richard Lee yang di era Salmon itu di labelnya itu ada izin BPOM-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau produknya Dr. Topeng mengatakan itu produk Ribeskin, kalau saya ulang ya, kalau dari si Topeng itu mengatakan itu produknya Ribeskin, terus dia ada tutupnya, itu saya katakan itu barang black market. Karena Ribeskin yang beredar di Indonesia dan punya izin BPOM itu tidak ada tutupnya. Sementara kalau produknya Doktif yang dijadikan barang bukti itu kan nggak ada kotaknya, cuman kotak coklat aja. Jadi itu kan dia nggak beli dari distributor resmi. Kalau kemasan resmi itu ada kotaknya, Pak Tony. Yeah. Dan kemasan resminya itu memang tidak ada tutupnya. Kalau produknya Dokpeng ini dikatakan itu Ribeskin, terus ada tutupnya, saya katakan itu produk black market, produk ilegal. Bukan produk Ribeskin yang sudah masuk ke Indonesia dengan izin BPOM. Jadi itu pasti produknya Dr. Topeng itu yang mengatakan Ribeskin itu produk ilegal, pasti nggak ada nomor izin BPOM-nya. Terus yang ketiga, kalau Dokpeng mengatakan ini nggak tertutup, ada kontaminasi gitu. Ada uji labnya nggak? Kalau produk Ribeskin itu terkontaminasi dengan kuman, itu kan harus ada uji labnya. Itu mungkin Pak Tony yang harus digali lagi.
Oke. Makanya coba dilihat lagi barbuknya si Topeng itu gimana, yang mengaku Ribeskin. Kalau dia ngaku Ribeskin ada tutupnya, saya pastikan itu ilegal. Jadi resale shop itu beli barang dari atau hand carry dari Korea, bukan barang Ribeskin. Karena kalau Ribeskin yang masuk di Indonesia itu tidak ada tutupnya. Ini saya sudah pegang semprotan ya. Tadi kan Bu Dokter Janet bilang kuman-kuman gitu kan. Saya langsung siapkan nih. Sih, aku mau nambahin dikit nih dari Dokter Janet. Boleh, silakan Dokter Jadi gini Andreas. Pak Tony, Bang Tony, Ya. kita ini ya sama-sama tahu juga ya. Kalau tadi kan katanya kan berbahaya karena menggunakan aplikasi jarum microneedling. Microneedlingnya ini kan atau jarumnya ini kan sebagai aplikasi atau aplikator ya, benar ya? Untuk Betul. memasukkan Iya. untuk memasukkan produk DNA salmonnya. Nah, kita balik lagi gini. Kalau setahu saya microneedling yang dimasukkan ke dalam produk DNA salmon tersebut itu izinnya terpisah dari DNA salmon dan itu izinnya adalah Alkes KL yang saya tahu ya. Kemarin ini kasusnya sudah ada di Dokter Reza Gladis pada saat itu. Sama persis untuk produknya. Kemudian yang kedua, Pak Tony atau Bang Tony, kita tahu juga ya, ada produk microneedling juga. Microneedling Ya. kan kalau Putus-putus. ataupun alat pemeriksa bagaimana putus-putus dan sih sudah masih putus-putus. Oh, itu masih merah cuman satu aja sinyalnya nggak bagus tuh. Oh iya, masih putus-putus. Masih. Nih coba silakan. Oke. Ya, Oke. Masih putus-putus Mr. Z atau sudah jelas? bagus, Ya, bagus. jelas. Naik di meja lah, naik di meja. Oke. Sambil jalan Mr. Z sambil nyetir. Tapi karena menarik Oh. topiknya jadi aku ikutin terus. Nah, jadi Ya, kita tahu ya, untuk microneedling ini kan bukan hanya DNA salmon saja, Bang Tony. Ada juga produk-produk alkes lainnya yang menggunakan aplikator microneedling atau jarum kecil. Seperti obat-obatan insulin, itu menggunakan microneedling juga. Ada jarum kecil. Nah, kemudian ada juga yang namanya cek kolesterol, gula darah, dan asam urat. Itu juga ada menggunakan microneedling. Jadi itu konyol rasaku kalau itu dipermasalahkan oleh si Samirun. Padahal dia seorang medis. Itu konyol menurut saya. Oke. Luar biasa. Jadi ada kesamaan pendapat dari Dokter Janet dan Dokter Andreas ini, ya. Bahkan Dokter Janet tadi luar biasa itu, lebih detail yang diperbolehkan, ya, digunakan ya pada home treatment, artinya tidak ada tenaga medis, ya. Itu ukuran yang 0,2 sampai 0,5 ya. Nah, tahu tidak di dalam BAP ya, ahli dari BPOM tidak pernah menerangkan seperti ini. Artinya kalau jarum yang digunakan itu seharusnya dipakai di klinik, ya, produk yang ada jarumnya seharusnya dipakai di klinik, ya, harus ada tenaga medis. Harusnya dia jelaskan, ahli BPOM itu kan. Seperti tadi Dokter Janet. Jadi gini Pak Tony. Jadi produk Ribeskin itu masuk ke Indonesia itu serumnya izinnya BPOM. Ya. Begitu, serumnya izinnya BPOM. Sementara jarumnya izinnya Alkes. Begitu.
Jadi BPOM kenapa nggak menyinggung tentang masalah jarum? Karena itu kewenangannya sudah bukan di BPOM, kewenangannya itu di di Kesehatan. kesehatan. Ya, Kemenkes gitu. Jadi yang di ini BPOM itu serumnya, begitu Pak Tony. Nah, memang kalau dari Ribeskin itu dua alat kecantikan itu, yang satu serum, izinnya BPOM. Jadi serum itu walaupun dioles aja bisa. Tetapi kenapa ada microneedling? Nah itu teknologi untuk supaya serum itu cepat diserap oleh kulit gitu. Tetapi secara medis ya di beberapa literatur di luar negeri 0,2 sampai 0,5 mm itu masih boleh digunakan secara kosmetik di rumah oleh customer itu sendiri, itu masih boleh gitu. Cuman ini kan jadi heboh ini kan karena ya ini kan blow up dari si Topeng kan gitu. Iya, Ya. karena atas nama masyarakat. Ya, begini, Dokter Janet. Kalau ahli BPOM itu tidak mempunyai kompetensi dan tidak mempunyai kewenangan ya untuk menentukan masalah jarum ini, karena jarum adalah kewenangannya Alkes, termasuk Alkes dan itu Kementerian Kesehatan. Seharusnya ahli ini jangan mengatakan bahwa ini dikenakan pasal 435 Junto 138 Undang-Undang Kesehatan. Karena regulasinya saja dia tidak bisa menjelaskan seperti yang tadi Dokter Janet jelaskan kan? Ya. Jadi itu saksi ahli dari mana? Dari BPOM-nya yang mengatakan itu? Atau saksi ahli yang lain? Nih. Rugun Clara Samosir SPAM APT. Nah, kalau SPAM APT itu apa? Di mana? Di Bukan BPOM itu. Tergantung itu apakah itu menjadi ahli dari BPOM-nya sendiri atau dari luar, Pak Tony. Nah, artinya begini. Ini kan mencari kesimpulan bahwa produk itu berbahaya, kan begitu. Tetapi tidak dapat menjelaskan karena produk Ribeskin itu ada jarumnya ya, microneedle, maka seharusnya ya, dikupas juga tadi berbahayanya itu di mana. Kemudian regulasinya bagaimana mengenai kosmetik yang ada jarumnya, kan begitu. Nah, ini kan tidak dijelaskan oleh ahli, maksud saya. Nah, jadi ketika ditanya dengan untuk Ribeskin ya, dengan kondisi seperti itu, satu, ditambahkan label DNA salmon aja, yang kedua, penggunaannya ini tidak di klinik, maka sanksinya pasal 435 Junto 138 Undang-Undang Kesehatan. Begitu dalam BAP-nya itu. Maka begini Bang Tony, maka tadi saya sampaikan, ketika ini menjadi penguatan unsur bagi dia, si ahli ini, coba kita samakan persepsi dengan adanya obat insulin. Bang Tony tahu nggak obat insulin? Apa itu? Obat insulin itu obat diabetes yang menggunakan microneedling. Itu dilakukan di rumah oleh pasiennya sendiri, oleh konsumennya sendiri. Kalau begitu semua dokter masuk penjara, Bang Tony. Begitu. Sama seperti kayak kita ngecek gula darah di rumah. Kalau begitu semuanya di penjara, Bang Tony. Iya. Bang Tony tahu kan ada stick bagaimana kita mengecek gula darah di rumah, ngecek asam urat di rumah. Ya. Itu kan pakai microneedling. Kemudian ada juga sekarang yang terbaru untuk mengontrol kadar gula darah kita melalui aplikasi, tapi kita tempelkan patch microneedling di lengan kita. Itu ada microneedlingnya. Itu gimana? Maka kemudian aku rasa memang ini konyol, Bang Tony, sangat konyol.
Nyol. Ya, ya, jadi makanya bisa dibayangkan ahli ya dimintai pendapat ya, di mana pendapatnya itu kemudian dipakai oleh penyidik, kemudian untuk menetapkan tersangka Dr. Richard Lee, kan gitu. Kan ini, aduh, kalau memang ini tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan kompetensinya, Wah, pendapat itu gawat nih. pasti Nanti akan saksi dicecar oleh ahlinya advokat. si Dr. Gugun Samosir dipanggil ya Pak Tony. Oh harus, kan begini Bu, tadi rumusnya. Kalau jaksa itu tidak menghadirkan saksi maupun ahli yang ada dalam BAP, ya sudah berarti jaksa kan tidak dapat membuktikan. Ya lebih bagus lagi, datang pun akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, ya enggak? Tidak datang pun akan membuat jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya karena ahlinya tidak datang. Siapa yang akan menerangkan di persidangan BAP dari bahwa Dr. itu Gugun melanggar apa hukum? aja yang disampaikan Pak Tony? BAP itu kalau di dakwaan jaksa ini kan ahlinya Rugun Clara Samosir ya, Espam. Nah, namun kalau di BAP itu ada beberapa ahli. Ya. Nah, entah yang mau dipanggil nih yang mana oleh jaksa nih. Kemarin katanya ada 2 ahli yang akan dihadirkan. Nah, apakah Rugun dengan ahli lain kan itu? Atau siapa? Soalnya di BAP itu ada beberapa ahli juga ya, yang di BAP ya. Nah, ya kita lihat aja nanti Clara Samosir ini ya. Ya gimana Dok? Bentar, dia terima telepon dari Bang Tony, Ya. ini saran aja ya, saran ya. Ya, kalau nanti pun saksi ahli yang mengatakan itu pidana di dalam 138-nya, Iya. Bang Tony. Maybe kalau misalnya nanti di dalam keterangan di Salmon DNA dengan menggunakan microneedling, maybe untuk tim PH-nya DRL tuh bisa membawa cek gula darah, kemudian alat-alat insulin dan itu Oke. ditanyakan aja, ini ya gimana nih? Kalau itu kejar aja nih semuanya, gitu aja. Mantap. Iya, Lucu. Mantap Dok. Biru Ya, ini kan Samosir ini Malu, apoteker itu Pak. malu banget Bang Tony, itu udah telak banget itu. Ya ini kan untuk edukasi masyarakat ya, kita sampaikan yang sebenarnya ya enggak Dok? Benar. Jadi jangan kayak jangan membuat jangan membuat pendapat itu sesuai dengan keinginan dari pelapor, nggak boleh gitu juga. Jatuh dong kredibilitasnya, hancur dong orang kalau begitu. Ya, Jadi ya, Rugun Samosir itu beliau itu latar belakangnya farmasi Pak, bukan dari kedokteran. ya. Espam kan? Ya. Espam itu apa? Sarjana Sarjana farmasi. farmasi. Iya. Farmasi orang Bepom beliau. Espam APT. Iya. Iya, makanya kok bisa gitu ya, tidak melalui penelitian, kemudian ketika ditanya penyidik, jika demikian kan itu produk yang barang bukti ini, sanksinya apa? Sanksinya pidana, pasal 435 junto 138 kan gitu, kok bisa gitu loh. Iya benar. Sama Ya, begini. bagaimana seorang Sama begini. ahli farmasi terus bicara tentang alkes gitu. Ya, Sama begini Bang Tony. Aku mau nambahin dikit lagi nih Bang Tony. Sama begini, kalau misalnya Salmon DNA itu atau produk lainnya itu berbahaya menurut dari ahli Espam ini, siapapun itu namanya, dia harus bisa menjelaskan sesuai dengan PP 28 2024 tersebut. Dari 402 sampai 407, pasal 402 sampai 407 itu harus dibuktikan dengan pharmacotype yang jelas sudah teruji. ya. Dia harus menjelaskan itu apa bahan berbahaya tersebut dan bahayanya di mana, bahayanya apa, sesuai dengan yang tertera di dalam PP 28 2024 tersebut. Betul. Ini aneh, bicara kesehatan tapi yang jadi saksi ahlinya orang apotek. Kan lucu. Kita tonton aja Dokter Janet, datang nggak ahlinya, ya nggak? Iya. Siap-siap kalau datang kan.
Iya betul. Ya kita kan menggali atau mencari kebenaran. Kayak gitu. Iya, coba Jadi, tanyain aja ininya. iya, jadi tanpa kita ada benci, tanpa ada tendensi, ya kita gali kebenaran yang sebenarnya bagaimana aturannya kan gitu. Aturannya yang benar kasus ini nggak sampai pengadilan karena polisi sudah MOU sama BPOM. Seharusnya kasus ini tidak sampai proses penyidikan. Kenapa bisa sampai ke proses penyidikan? Karena teng teng teng. Mister, ntar Hei, jangan-jangan ahlinya kayak kasus Pauman yang datang surat doang, gimana tuh Mister? ya malah malah punya pengalaman, malah ada orang marah di sana. Nggak bisa kalau ahlinya nanti datang kayak kasus Poman karena tidak jawaban BPOM kepada Polda Metro Jaya itu tidak melakukan lab karena tidak mempunyai ya, metode uji yang tervalidasi. Jadi sudah jelas tidak akan ada hasil lab. Gitu. Jadi yang mau diserahkan apa kalau tidak pernah di lab? Nah, benar. Kalau misalnya tidak ada hasil lab, Bang Tony, itu bagaimana sih dia bisa menyatakan itu pidana? Bagaimana dia bisa mengatakan itu berbahaya kalau tidak ada lab tersebut? Apa dasar dia gitu loh? Bingung ya, membingungkan bener. Kajol ini orang. Ayo Dokter Andreas nanti 26 Agustus nonton sidang. Boleh Bang Tony. biar pada Kesel, mikir ada kesel. dokter-dokter pada hadir kan gitu ya nggak? Iya, kesel banget Bang Tony kalau begini. Iya. Tunggu dulu, Dokter Andreas mau datang. Aku juga mau Biar- datang nih. Biar kita bisa ngopi darat di sana. Sekalian ngegas boleh nggak? Bisa ngegas nggak di sana? Boleh? Ya, kalau ngegas sih nggak bisa karena arena sidang kan yang bisa ngomong kan itu advokat. Setelah yang keluar penuntut. itu Woi, harus diserang tidak- tuh sama wartawan. Aku jadi wartawan, boleh nggak? tidak ya jadi tidak usah ngegas lagi dengan dokter itu nongkrong di situ, maka dia akan malu diri ketika bicara alkes, ketika bicara regulasi kesehatan kan itu. Iya siap Bang Tony. Itu Saya kira boleh, karena kemarin ada orang jualan juga boleh. jadi boleh nanti Asongan yang Mister, asongan. 26 ya 26. Tapi tanggal 26 itu memang sekaligus itu ya, saksi fakta dan 2 ahli itu. Nah, kalau saksi faktanya tidak datang ya berarti ahli. Kalau ahlinya dengerin Komal ini juga dengerin kemudian bingung, mudah-mudahan kan nggak datang ya sudah amburadul, nggak ada yang bisa menerangkan pidana itu. Oke. Malu itu, malu banget, sumpah dah. Saya tanya sama Prof. Imran. Prof Imran, halo Prof. Mr. Ji. Halo Prof. Jadi begini Prof, bagaimana ketika ahli dihadirkan, tapi ternyata tidak ada uji laboratoriumnya Prof. Mohon izin Prof. Ya berarti ada ini. Artinya kalau ahli kan sebenarnya dia sudah melakukan uji dulu sebenarnya. Laboratorium itu dulu baru kemudian memberikan dia presentasikan apa yang sudah diuji sebelumnya itu di depan persidangan. Itu sebenarnya Mr. J. Iya. Sementara BPOM sendiri sudah mengatakan dalam suratnya kepada pihak penyidik, kan pihak penyidik minta tuh, bagaimana terhadap kandungan WT ini. Nah, dijawablah sama ahli dari BPOM bahwa kami tidak memiliki sarana uji terkait dengan laboratorium Waitometo. Nah, kalau datang nanti dikuliti dong sama pengacaranya nih, Prof. Iya, saya sebenarnya baca dakwaannya juga sih, cuma di itu yang kemarin di-share. Saya kira memang kemarin itu ahli itu hanya membatasi jawabannya itu hanya pada legal formalnya. Dia artinya nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang tadi kita bicarakan di sini. Jadi memang dibatasi hanya pada izin edarnya itu. Itu. Jadi memang titik tumpuhnya itu memang ke sana dia. Apalagi tadi itu merupakan apa namanya representasi dari BPOM ya. Ya. Itu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan sama Bu Jani tadi. Kan nggak ada relasinya ya.
nggak ada relasinya. Makanya kalau kita bicara kompetensi, dia nggak punya kompetensi. Nah, kompetensinya itu hanya menjelaskan kaitannya dengan itu, legal formalnya itu. Legal formal. Mungkin Izin lebih strictnya apa? Street pointnya itu kepada izin edarnya. Cuman saya setuju dengan apa yang disampaikan. Sebenarnya gini, Bang Tony, saya setuju dengan Bang Tony di awal. Saya nggak mau masuk terlalu jauh ini, izin Mr. G. Oke. Saya batasin lah, saya nggak mau masuk terlalu jauh. Cuman mungkin saya kira yang menjadi titik tumpu pembuktian itu sebagaimana yang tadi disampaikan sama Bang Tony, saya kira saya setuju. Kaitannya dengan apa namanya invoice ya, Ya. invoice itu harus dilakukan digital forensik dulu kan. Jadi minimal invoice itu ada dua benda. Satu itu kaitannya dengan akun pembelian dan akun penjualan. Akun yang harus disita itu adalah apa? Handphone yang memang sebelumnya itu handphone dari siapa nih katakanlah nih. Itu disita dulu. Baru kemudian ada handphone lagi dari si penjualnya kan. Disita dulu. Setelah disita lalu kemudian dilakukan berita acara pembungkusan. Sebelum dilakukan legal auditan, sebelum dilakukan digital forensiknya. Maka terlebih dahulu dilakukan digital forensik karena itu adalah syarat absolut yang memang ditentukan dalam rangka kaitannya dengan dokumen elektronik. Kalau memang dia ini kan transaksi by digital ya. Transaksi by IT ya. Berarti memang dia harus tunduk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu. Untuk apa? Tujuannya itu untuk memastikan adalah adanya validitas dari alat bukti itu sendiri. Yang kedua, integritasnya itu dia nggak bermasalah. Dalam konteks ini ada yang biasa kita diskusikan itu change of custody itu harus benar-benar. Jadi ketika nanti jadi sebelum dilakukan print out ya, jadi nggak bisa di screenshot. Nggak boleh di screenshot. Kalau di screenshot berarti memang dia tertolak. Maka dalam kondisi seperti itu, maka benar saya setuju itu harus dia merefer pada pasal 235 ayat 3 itu. Harus dapat dipastikan apa autentitas dan cara dan diperoleh tidak secara melawan hukum karena akan dia merefer pada pada 235 pada 235 ayat 1 huruf G kalau nggak salah ya, kaitannya dengan bukti elektronik. Ini kan terkait dengan bukti elektronik. Jadi memang bukti elektronik itu memang secara rigid itu sudah diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 2024 itu 2024 kaitannya dengan bukti elektronik. Kalau misalkan memang alat bukti itu cara penyajiannya tidak benar, berarti memang kan ada dua syarat di sana Mr. G. Pertama itu syarat formil, yang kedua syarat material. Syarat material itu maka dibutuhkan tadi tuh ahli untuk dilakukan digital forensik tadi. Itu sebenarnya karena alat bukti itulah yang merupakan alat bukti yang bersifat primary evidence. Kalau kita bicara, kalau misalkan alat bukti itu tertolak, berarti dakwaan ini secara keseluruhan runtuh ya. Runtuh karena memang tidak pernah terjadi transaksi. Dengan tertolaknya alat bukti tadi, berarti ya dakwaannya runtuh kan? Iya. Itu saya kira ya saya setuju dengan Bang Tony harus diserang alat bukti itu. Karena memang itu kan perintah KUHP sendiri ya. KUHP sendiri sudah memerintahkan di pasal 235 ayat 3 itu sebenarnya. Dan itu sebenarnya itu merupakan pedoman hakim. Hakim nggak boleh keluar dari situ. Karena kalau 235 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, ayat 5 ya. Ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Itu 3 ayat itu sebenarnya norma yang memang diarahkan kepada hakim. Dalam konteks yang namanya tadi alat bukti yang tadi tidak diperoleh sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang ITE itu, ya berarti kan alat bukti seperti itu ya tertolak. Maka ya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Itu yang menjadi penting. Saya kira itu titik tumpunya. Kalau misalkan ya penting sih, apalagi kemarin tuh yang saya sempat lihat juga kan itu di print sendiri ya. Di print atau di screenshot ya, apalagi screenshotan itu nggak boleh Mr. G. Itu nggak boleh karena ini bukti elektronik. Memang cara perlakuan alat bukti elektronik ini juga memang perlu ekstra hati-hati, maka dibikinlah dalam bentuk undang-undang ITE itu sebenarnya Mr. G. Ya. Itu Mr. G. Oke, terus dampak dari secara tidak langsung ini secara otomatis tertolak. Dampak dari tertolak ini apa, Prof?
Ya, berarti kan begini, ini kan sebenarnya yang menjadi penting itu adalah benar atau tidak terjadi pembelian. Sebelum kita bicara kaitannya dengan izin edar itu. Karena kan izin edar itu kan dia menyatu dengan pembelian ini kan. Katakanlah ada orang mengaku bahwa dia membeli sesuatu yang tidak ada izin edarnya, maka pembelian itu harus dibuktikan sama dia kan. Itu. Karena dalam norma pasal yang tadi dijelaskan oleh Bantoni itu kan memproduksi, memproduksi dan mendistribusikan dalam kepentingan transaksi kan sebenarnya. Kalau tidak pernah ada transaksi, berarti dakwaan dengan sendirinya gugur. Dakwaan gugur. Berarti secara otomatis terdakwa harus dikeluarkan dong. Ya, tidak terbukti. Saya kira itu yang menjadi titik tumpu. Menjadi penting itu sebenarnya. Oke, wah itu. Prof, gini Prof, kalau tumpuannya pada aspek formil, ahli tadi ya, yaitu terkait izin edar, berarti dengan relabeling, dengan repacking, itu berarti sama saja tidak mempunyai izin edar. Itu ya, Prof, berarti. Izin Bantoni, saya tolak jawab nih, saya menolak menjawab itu. Saya nggak mau diskusi ke sana. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya batasin hanya pada ini aja. Saya kira apa yang tadi Bantoni sampaikan itu saya kira coba diperdalam lagi dan saya kira itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita lihat alat bukti kemarinnya, jadi gini, alat-alat bukti itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar JPU kemudian mengkonstruksi dakwaan kan. Iya, betul. Maka DPU ini berkewajiban untuk apa? Dengan alat bukti itu dapat mempresentasikan dakwaan itu sendiri sebenarnya. Jadi alat bukti itu kan kita bicara kaitannya dengan pidana berarti kan pidana material ya, pembuktian atas perbuatan ya. Nah, tapi cara perolehan alat bukti ini kan menjadi sangat penting, makanya diatur di KUHP ya, Bang. Itu. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan substantif justice, berarti kan substantif justice itu harus didasarkan pada prosedural justice. Kalau prosedurnya nggak benar, berarti ya substantifnya juga jadi error. Ya. Bagaimana kita mau menegakkan kebenaran dengan cara-cara yang tidak benar? Jadi kan nggak bisa dia main ambil begitu aja kan juga kan nggak boleh. Sementara Undang-Undang ITE itu kalau kita baca pasal Undang-Undang ITE pasal 5 dan pasal 6 itu kan sebenarnya sudah mengatur itu. Dan kemudian ditegaskan juga pada KUHP kan. KUHP juga mengatur itu sendiri. Bahkan kalau tadi tuh Bantoni sampaikan 235 ayat 3 itu kan sebenarnya itu acuan. Itu merupakan pegangan hakim untuk menentukan validitas dari alat bukti. Kalau alat bukti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, ya kan nggak bisa alat bukti itu dijadikan dasar untuk menjustifikasi dakwaan. Nggak bisa alat-alat bukti seperti itu. Jadi rada mirip-mirip juga sih dengan kasus case-nya Pak Oman, tapi mudah-mudahan endingnya jangan sampai sama ya. Jadi Prof gini. Jadi kenapa tadi saya agak tertarik dengan yang dijelaskan oleh ahli itu lebih atau dakwaan itu lebih bertumpu kepada aspek formilnya saja ya. Nah, berarti dalam hal ini izin edar. Memang benar nih. Ada di dalam dakwaan ya, saya bacakan bahwa menurut ahli Rugun Clara Samosir, SPAM APT, nomor izin edar kosmetik mengikat dengan informasi nama kosmetik, pemilik nomor notifikasi, produsen, komposisi, dan informasi lainnya. Sehingga perubahan nama pada produk kosmetik tidak boleh menggunakan nomor notifikasi lama dan harus didaftarkan dengan notifikasi baru. Nah, jadi menurut ahli ini ya, bahwa ketika dilakukan pelabelan ulang dengan tulisan white tomato, dengan tulisan DNA salmon di rumah aja, dengan tulisan mispi stem cell, menurut ahli ini harusnya didaftarkan lagi. Sementara ini tidak. Lalu penyidik tanya, apa sanksinya? Sanksinya pidana Undang-Undang Kesehatan.
435 Junto 138. Dia tidak baca bahwa bunyi pasal 138 itu terkait yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kualitas mutu. Sementara label dalam peraturan BPOM, ya, dalam peraturan BPOM, aduh nomor berapa tadi? Saya udah kumpulkan. Dalam peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 tentang penandaan, promosi dan iklan, didefinisikan bahwa penandaan itu, ya, dicontohkan label yang tidak mempengaruhi komposisi maupun kualitas mutu dari kosmetiknya, dari sediaan farmasinya, kan itu. Nah, lalu kalau tidak mempengaruhi komposisi, ya, isi kosmetiknya atau isi sediaan farmasinya, kalau tidak mempengaruhi itu, tidak mempengaruhi kualitasnya, mutunya, maka tidak matching. Diterapkan pasal 138 Undang-Undang Kesehatan. Kan itu. Karena pasal 138 Undang Kesehatan itu telah jelas dipidana bagi mereka, ya, yang menjual, mempromosikan, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar maupun persyaratan keamanan, kualitas mutu. Kan itu. Nah, jadi lalu diatur, lalu apa sanksinya kalau kalau melabeli ulang atau relabeling, repacking, kemudian tidak didaftarkan lagi izin edarnya, lalu apa sanksinya? Sanksinya diatur di pasal 21 Peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 tentang penandaan, promosi dan iklan kosmetik, yaitu ditarik atau dibatalkan izin edarnya, dimusnahkan barangnya, produknya, sepengetahuan BPOM. Dan itu sudah dilakukan, ditarik, sanksi administratif itu sudah dijalani. Nah, jadi kalau keterangan ahli BPOM Rugun Clara Samosir ini menerangkan bahwa dengan tidak didaftarkan lagi izin edarnya karena ada tambahan label atau relabeling, kemudian sanksinya adalah pidana Undang-Undang Kesehatan pasal 435 Junto 138 Undang-Undang Kesehatan itu, ya ini jelas ngaco. Izin Pak Tony. Ya. Relabeling dengan maklon itu kan beda ya Pak Tony ya? Beda, Bu. Kalau maklon itu kan kita pesan dengan pabrik, Mister Si mantul suaranya Mister Si. Kalau maklon itu kan kita pesan di pabrik tertentu, kita pesan pabrik, saya buatkan produk, misalnya serum whitening ABC misalnya, itu namanya maklon. Kalau relabeling itu misalnya ada serum ABC dari produk tertentu, saya copot stikernya, saya ganti dengan nama serum whitening DEF misalnya, itu namanya relabeling, Pak Tony, betul ya? Ya. Nah, kalau produknya Dr. Richard Lee ini, yang pertama DNA Salmon, dia ini bukan relabeling, dia ini maklon dengan produk yang namanya DNA Salmon di rumah saja, ada nomor izin edarnya tersendiri. Begitu. Kalau relabeling dari produk ABC, kita copot stikernya, kita ganti jadi serum DEF, nah itu yang namanya relabeling, itu kan yang tidak dibolehkan, ya kan? Kalau yang terjadi di produknya Dr. Richard Lee, misalnya yang WT itu kan, WT itu kan namanya didaftarkan dengan nama WT, itu kan penandaannya kan WT, didaftarkan dengan kandungannya, ingredientnya glutathione, L-glutathione. Nah di situ si Dr. Richard Lee menambahkan stiker gambar tomat,
Ya, white Kalau tomato. itu tidak merubah atau menutupi nama suatu produk ataupun menutupi ingredient ataupun menutupin apapun, itu harusnya kan nggak masalah ya, Pak Tony. Termasuk yang produk apa itu namanya wrapping itu. Ya, Wrapping semua. itu kan dikasih stiker sama Dr. Richard Lee. Ini produknya dari Athena kan gitu kan, Athena Goddess Skin kan gitu kan, dimana stikernya itu kan tidak menutupi apapun, harusnya tuh kan nggak masalah kan aturannya. Ya, makanya kalau tadi saya bacakan dakwaan, ya, itu ada keterangan ahli Rugun Clara Samosir. Meski demikian, kan gitu. Demikian itu yang tadi di WT dikasih label ya, gambar tomat putih dan merah, ada tulisan white tomato. Kemudian Ribeskin ada tulisan DNA salmon di rumah aja. Kemudian Recuping ada tulisan mispi stem cell. Meski demikian, kata ahli Rugun Clara Samosir, itu sanksinya pidana undang-undang kesehatan kan Itu itu. nggak benar itu. Ya Nggak makanya benar. baik dari Karena DNA salmon itu bukan relabeling, dia maklon. Ada izin edarnya sendiri dari BPOM. Itu. Demikian juga si apa namanya Redpink. Redpink walaupun dikasih stiker begitu tidak menutupi nama produk, tidak menutupi ingredient, tidak menutupi izin edar, itu nggak masalah harusnya. ya bagi saya sih gini dok, sebagai pembela ya, sebagai advokatnya. Terserah mau itu dikatakan relabeling, mau dikatakan tidak ada izin edar, kan gitu ya. Kan ahli ini izin edar tuh mengikat dengan merek ya, produk dengan yang sudah ada lah dokumentasi fotonya di BPOM kan itu, untuk izin edar NA sekian kan itu ya, itu atau SD sekian ya, itu ada kan di sana. Lalu kemudian ini yang dijual ada label kan itu ya, mau dia katakan relabeling, tetap kalau itu penanda ya, menambahkan penanda yang tidak mempengaruhi komposisi, tidak mempengaruhi kualitas mutu, kan itu. Label kan tidak mempengaruhi dok. Nah, tetap saja kalau berdasarkan peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 ya, tetap saja ya itu sanksinya sanksi administratif. Diatur dalam pasal 21. Betul. Jadi terserah aja dia mau ngomong label, tetap aja sanksinya administratif. Saya tambahkan sedikit ini. Ya, silakan bro. Sebenarnya sih saya setuju, sebenarnya saya pengen biar nanti kita tapi saya sih berharap apa namanya lebih kepada pembuktian adanya transaksi itu sebenarnya sih. Jadi kayak gini nih, BPOM itu ketika dia mau melakukan verifikasi atau dia mau pendekatan kaitannya dengan administrasi itu lebih kepada pendekatan administratif dulu kan. Berarti produk itu sudah harus memang terdaftar dulu, baru pendekatan itu bisa dilakukan. Karena kan ini ada dua dimensi. Satu dimensi pelanggaran itu wilayahnya BPOM. Yang kedua itu dimensinya kejahatan. Jadi kita bicara peraturan BPOM itu apabila satu produk itu terdaftar. Baru kemudian bisa BPOM itu menggunakan kewenangannya untuk melakukan pendekatan administratif tadi. Karena aturannya kan. Tapi kalau misalkan memang tidak terdaftar, kita ngomong juga percuma. Betul. BPOM nggak bisa melakukan pendekatan. Karena tidak terdaftar. Kira-kira sanksi apa yang bisa diterapkan terhadap BPOM nih, kita bicara BPOM dengan kewenangannya. Apa pendekatan yang bisa dilakukan BPOM terhadap satu produk yang tidak terdaftar? Nah, akan menjadi sulit kan? Karena konsekuensi dari punishment-nya BPOM itu terburuknya adalah apa? Pencabutan izin edar tadi. Kalau izin edarnya nggak ada, terus apa yang harus dilakukan? Ranahnya sudah berbeda. Makanya saya sih berharap diskusinya ini lebih kepada pembuktian transaksi tadi itu lebih penting. Saya kira Bang Tony udah dapat poinnya tadi itu. Itu pun kaitannya dengan saya menolak diskusi kaitannya dengan deliknya. Apa ini delik formil, apa ini delik material, apa ini delik aduan, apa ini delik biasa. Saya menolak diskusi itu. Cuman menjadi penting artinya kita kaji lagi kan.
kita bikin kajian lagi kaitannya dengan betul ada peraturan apa namanya kaitannya dengan undang-undang kesehatan itu benar, undang-undang kesehatan lalu ada turunannya kaitannya dengan peraturan itu betul. Saya setuju, tapi itu semua dalam konteks waktu produk itu terdaftar. Baru kita diskusi kaitannya dengan itu. Tapi kalau ada produk yang memang beredar secara ilegal, berarti kan nggak boleh. Artinya aturan itu nggak bisa diterapkan pada produk yang memang ilegal tadi. Karena itu kaitannya dengan administrasi. Nah, itu saya contohkan mungkin kita bicara standar dan mutu. Standar itu COPS-nya itu datanya dari mana? BPOM. BPOM ini kan hanya pelaksana dari peraturan itu kan, peraturan peraturan Menteri Kesehatan dan sebagainya kan. Nah, hanya eksekutor gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan produk itu ya tadi kita bilang produk itu sama sekali tidak terdaftar, berarti peraturan itu nggak kenal, nggak bisa itu diterapkan terhadap produk-produk yang tidak terdaftar. Nah, peraturan itu hanya bisa dikenakan terhadap produk yang terdaftar, lalu ada sanksinya. Maka sanksinya itu dia bisa berdalam bentuk pidana atau administratif. Kalau misalkan pada level BPOM berarti ya dia paling administratif. Dan memang itu sudah dilakukan pendekatan oleh BPOM kan. BPOM. Cuman kan yang menjadi masalah ini, satu produk yang ini masih isu ya. Isunya bahwa produk yang sudah izinnya dibatalkan, tapi produknya masih beredar. Itu isunya tuh. Isunya tuh. Isu itulah yang harus kita bantah. Jadi yang perlu dibantah itu adalah adanya transaksi tadi. Dengan alat bukti seperti itu kan sebenarnya alat bukti yang nggak bisa untuk menjustifikasi tuduhan kan. Itu karena cara perolehannya tidak benar. Apalagi ini proses berlambat-lambat dan sebagainya. Itu kalau saya sih ke sana saya berpikirnya. Tapi mungkin dari teman-teman lain ya saya nggak tahu. Itu sih Bang Tony izin Dr. Janet. Oke, gini Prof. Jadi kalau berdasarkan dakwaan jaksa, 3 produk yang menjadi barang bukti, 3 jenis produk yang menjadi barang bukti, ya, itu semua ada izin edarnya, Prof. Pertama untuk WT, ya, ini ada izin edarnya dengan nomor NA/SD sekian-sekian, yang berlaku sampai 13 April 2026, ya. Dan kemudian dibatalkan 5 Maret 2025 atas permintaan PT Imedco Jaya, produsennya. Kan itu. Nah, saat penjualan, ya, kalau ini benar produknya ya, ini kita coba berandai-andai masuk ke materi ini, Dok. Anggaplah pembuktiannya itu pembelian barangnya terbukti lah misalnya, Dok. Barang buktinya itu milik Dr. Richard Lee lah misalnya. Misalnya ya, kan belum terbukti, tadi dihadang dengan bukti elektronik aja udah susah itu kan sebenarnya. Nah, anggaplah milik Dr. Richard Lee kan gitu. Nah, ini yang membeli ini adalah Arman, belinya tahun 2023. Kan itu. Artinya saat itu masih berlaku izin edar itu kan, karena dibatalkan di 2025. Kemudian Ribeskin, ya. Ribeskin Superficial Pink Aging ya dari PT Piridam Pharma. Nah, ini izin edarnya ada, nomor NA ya 26 sekian. Berlaku sampai 24 Juli 2025. Dan siapa yang membeli itu? Ya, yang membeli itu Suyanto. Yang tadi Mr. J datang pakai pocong itu. Nah, lalu dibatalkan di 2 Februari 2024. Nah, Suyanto saat membeli juga masih berlaku di 2023. Kan itu. Nah, kemudian recuping ya, atau ditambahi oleh Dr. Richard itu kan ya, mispi stem cell juga ada izin edarnya ya. Nomor NA 26232 sekian. Nah, semua ada izin edarnya. Hanya saja karena ada tambahan label atau relabeling, itulah yang menurut ahli Rugun Clara Samosir ini seharusnya kan itu didaftarkan lagi. Kan itu izin edarnya. Nah, cuma tadi ada peraturan BPOM, bila mana sudah ada izin edar kemudian ada penandaan yang tidak mempengaruhi komposisi tadi, ya, maka sanksinya itu sanksi administratif. Termasuk promosi yang tidak sesuai dengan label juga sanksinya administratif.
Karena peraturan BPOM nomor 18 tahun 2024 itu tentang penandaan kan sudah ada diatur tentang promosi dan iklan kosmetik itu. Nah, jadi ada izin edarnya, hanya saja ada tambahan label ini ya yang seharusnya didaftarkan lagi, ini tidak. Tetapi sanksinya udah diatur, itu sanksi administratif, dicabutlah izin edarnya kan itu. Nah, tapi ya, pendapat ahli Rugun Clara Samosir ini di berikutnya ketika ditanya oleh penyidik sanksinya apa, dia menjawab sanksinya pidana Undang-Undang Kesehatan pasal 435 junto 138 itu. Nah, inilah yang nanti kalau ahli datang kita akan cecar gitu, Prof. Saya setuju. Jadi kalau saya baca sebenarnya apa namanya yang saya baca di situ mungkin nggak terlalu detail ya, karena dia cuma garis besarnya aja ya. Itu ada dakwaan pertama sama dakwaan kedua ya. Jadi sebenarnya ada perubahan lisensi, ya kan? Kaitannya dengan notifikasi tadi. Ada satu sudah ada notifikasi sebelumnya, lalu kemudian terjadi struktur pada apa namanya komponinya itu, lalu kemudian harus dilakukan dibatalkan. Ketika dibatalkan lalu kemudian didaftarkan kembali. Daftar kembali, dan ketika didaftarkan kembali itu atas nama lisensinya itu sudah bergeser tuh. Dari yang tadinya David Lee kalau nggak salah, lalu kemudian dia bergeser menjadi ke siapa namanya? Richard Lee ya. Richard. Lalu tidak lama setelah itu terjadi pembatalan. Dibatalkan lagi oleh Richard Lee sendiri. Cuman masalahnya muncul ketika ada pembatalan yang pertama itu baru kemudian dicabut itu pada tahun 2024. Ya kan? 2024. Itu. Jadi sebenarnya kita lebih fokusnya kepada gini. Berarti produk ini sebenarnya produk milik siapa kira-kira? Kan begitu ujung-ujungnya. Karena sudah terjadi pergeseran kaitannya, dia sudah beralih, yang tadinya lisensinya itu atas nama ini nih. Tapi kemudian dibatalkan, lalu kemudian katakanlah ada perubahan pada struktur apa namanya perusahaan tadi, lalu lisensinya dia bergeser ke atas nama si siapa namanya tuh Richard Lee. Richard Lee. Dalam dakwaan itu, ketika sudah terjadi pembatalan, 1 bulan kemudian itu barang masih terjual. Berarti otomatis, berarti kalau kita baca, kalau kita lihat ini lisensi itu kira-kira barang yang terjual itu atas itu lisensinya siapa? Berarti itu lisensinya Richard Lee. Karena tahun 2023 itu sudah dibatalkan juga kan? Bulan Juni kalau nggak salah. Juli. Tapi di bulan Juli itu masih terjadi transaksi. Nah, si Arman tadi itu membeli pada bulan Juli, 1 bulan setelahnya. Memang agak confused juga karena apa? Ada satu lisensi yang masih aktif gitu lah. Lisensi sebelumnya itu yang masih aktif, apa namanya, notifikasi sebelumnya itu yang masih aktif sampai tahun 2024 itu. Cuman kan nanti pada akhirnya pertanyaannya itu menjadi begini nih. Kira-kira kalau sudah terjadi peralihan itu siapa yang paling bertanggung jawab di antara 2 perusahaan itu? Begitu kan, Bang Tony? Betul. Nah, disitulah perlu ahli dari hukum perusahaan ya nanti. Artinya secara hukum kalau memang ini kan kalau memang benar kan gitu ya, itu terbukti barangnya kan, barang Athena kan itu. Dan itu perusahaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, itu kan jadi kesana juga pembuktiannya, Prof. Kalau memang barang itu terbukti ya, beli dari Godeskin Athena, kan gitu. Nah, cuma sepertinya di pembuktian ya, barang bukti itu di pembuktian pembelian dan perolehan saja itu sudah ini Dok, Prof. Sudah apa namanya? Bermasalah, sudah bermasalah. Iya. Ragu. Kalau saya ragu sepanjang persidangan ini saya ragu. Iya. Saya ragu karena keterangan saksi maupun yang kemarin itu kan ditunjukkan sama saya nggak mau sebutin namanya orang itu. Apa namanya? Itu juga kan itu nggak dilakukan digital forensik dulu. Betul. Itu masalah. Sementara pembeliannya itu kan by elektronik gitu. Jadi alat buktinya itu harus dalam bentuk dokumen elektronik. Betul. Itu sebenarnya itu masalah. Udah clear itu ini? sih.
Perkara Saya udah clear. saya sekalian izin turun ya, Ya, Bang Tony, Prof. Mr. Ji. Ya, Bu Aja, Makasih. Sehat selalu, Prof. Kak Bunga, Kak Warum, ya Abah, ya Mbak Fatima, yo izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi